Halo majikan, gimana enak ya pada libur panjang bisa leha-leha yuk. Sementara nih babu harus tetap melayani majikan semua bikin video. Tapi nggak apa-apa majikan, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kalau belum ya. Dan klik tombol like-nya juga, sama cek link-link produk yang ada di deskripsi box. Karena setiap ada video baru nih, Babu akan ngasih link-link produk rekomendasi yang memang sudah Babu unboxing dan pakai sendiri begitu. Kalau mau lihat unboxingnya, makanya follow Instagram kita. Ada di Instastory, biasanya tiap hari kita buka paket. Nah tapi ya, ngomongin tentang Babu sama majikan, di cerita kali ini tuh juga sama tentang Babu dan majikan. Tapi babunya seekor anjing. Ya Allah, dikata kita guguk apa enggak ya beda. Jangan jahat-jahat tuh jadi majikan lu. Jadi ini tuh cerita kiriman dari Surya tentang sebuah kejadian yang sempat heboh di kampungnya. Tapi memang kejadiannya udah cukup lama, di tahun 1996. Waktu usianya tuh masih 9 tahun. Namun waktu itu dia masih sempat juga tuh ingat kehebohan kampungnya. Dan sampai besar cerita ini memang terus-menerus terdengar di kampungnya itu. Habisnya serem banget. Ya namun waktu kejadiannya banget nih, jujur Surya nggak tahu detail ceritanya bagaimana. Tapi karena sampai sekarang masih suka diceritain sama orang-orang di sana, ya lama-lama dia denger mulu tiap hari begitu hatam sama ceritanya. Udah jadi urban legend di sana. Dimana di kampungnya itu yang ada di daerah Jawa Timur, ada satu-satunya usaha material yang buka di sana. Yang otomatis orang-orang kalau mau bangun rumah, beli perlengkapan bangunannya ke situ. Ya sebenarnya material lain ada, tapi jauh tuh di dekat-dekat kota sana gitu. Kalau di kampungnya si Surya ini cuma satu doang itu. Toko materialnya itu tuh milik seseorang bernama Pak Jaja. Yang akhirnya orang-orang sana tuh sering nyebut Pak Jaja sebagai sebutannya tuh Pak Haji. Jadi dipanggil kayak Pak Haji begitu. Karena Pak Jaja ini sempat naik haji begitu. Tapi tokoh Pak Jaja di sini bukan tokoh masyarakat yang bagaimana-gimana gitu ya. Bukan ustadz, bukan apa. Cuma karena katanya pernah pergi naik haji gitu. Perkara juga dia kan salah satu orang yang cukup berada di kampung itu. Otomatis ya disegani. Padahal dulunya Pak Jaja ini merupakan seorang kuli. Ya semacam jadi kuli Jawa, geng. Sampai nggak tahu gimana awal mulanya ya. Pak Jaja ini tuh punya modal untuk membuat usaha materialnya sendiri tuh di tanah kelahirannya. Dan bisa jadi satu-satunya pemain bisnis di sana sampai akhirnya bisa pergi haji. Makanya habis itu dipanggilkan Pak Haji. Soalnya di kampungnya itu katanya pada tahun itu ya sangat jarang orang yang udah haji. Waktu itu pun istrinya nih nggak ikut. Maksudnya nggak ikut pergi haji. Jadi hanya Pak Jaja doang yang berangkat sendiri. Namun ada beberapa hal yang membuat warga ini sebenarnya jadi heran. Karena tiap kali azan berkumandang, Pak Jaja ini tuh nggak pernah kelihatan sholat di masjid. Ya klise sih. Maksudnya kan ini udah haji begitu di kampung itu, yang biasanya menjadi tokoh lah kan disegani gitu, udah haji gitu, mimpin sholat kek atau apa kek. Karena balik lagi orang yang udah haji di sana kan cuma dikit. Nah tiap kali azan tadi tuh Pak Jaja selalu menutup tokonya dan menyuruh para pegawainya untuk istirahat sebentar. Yang mana tuh jadwal buka tokonya dari jam 10 pagi kan. Terus nanti berarti jam 12 tuh tutup tuh, sama jam 3 juga tutup. Karena azan zuhur sama asar ya. Tutupnya sih sebentar, sekitar 30 menitan. Habis itu buka lagi sampai jam 5 sore. Ya awalnya warga mengira mungkin Pak Jaja ini sholat di rumah kali ya. Berarti kan begitu sampai tutup toko. Namun masalahnya giliran sholat Jumat tetap aja nggak kelihatan tuh batang hidungnya. Lah sholat Jumat kan harus ke masjid. Nggak bisa sholat sendiri di rumah ya. Dan tiap kali pegawainya itu ditanya sama warga lain, si pegawainya juga pada kagak tahu. Maksudnya Pak Jaja ini kan di dalam rumah tuh ngapain, habis pintu juga sampai dikunci. Aneh banget jadinya. Sampai suatu hari tiba-tiba istrinya Pak Jaja tuh sama ada salah satu pegawai material di sana namanya Baharudin itu hilang. Rumornya sih mengatakan kalau mereka berdua nih kabur karena punya hubungan terlarang. Jadi waktu si Pak Jaja ini pergi haji tuh kan lama. Nah warga nih sering melihat Baharudin ini masuk ke rumahnya si Pak Jaja emang. Dimana pekerja di material itu tuh ada 4 orang, geng. Satu tuh yang bantu-bantu toko ya si Baharudin nih, dan 3 orang yang bertugas mobile gitu, maksudnya nganter-nganter, ada jadi supir truk, ngangkat-ngangkat. Dimana si 3 orang ini tuh nggak pernah sampai masuk rumah si Pak Jaja. Jadi ya selalu berkutat di toko materialnya aja. By the way, rumahnya Pak Jaja itu tepat di sebelah toko materialnya, cuma memang terpisah tembok gitu yang nggak bisa nembus, nggak ada connecting doornya gitu, nggak. Alhasil kalau mau ke rumahnya Pak Jaja dari material nih, pasti harus lewat depan gitu, dan berarti kelihatan sama orang kan. Nah setelah istrinya Pak Jaja sama si Baharudin hilang, Pak Jaja ini kok juga kayak nggak nyariin gitu, maksudnya nggak lapor ke polisi gitu istrinya hilang. Bahkan saat kepala desa nanya nih, Pak Jaja cuma bilang kalau istrinya emang mau pergi, jadi ngapain dicari. Nah di rumah itu Pak Jaja ini memelihara seekor anjing besar yang diberi nama Guritno. Ya namanya emang begitu ya, jadi kalau ada yang namanya Guritno juga ini mohon maaf gitu, jangan tersinggung. Namun anjing ini memang diletakkannya tuh di dalam rumah. Jarang dikeluarin, gengs. Karena pertama, warga sana sebenarnya tidak lumrah ya atau welcome dengan yang namanya anjing. Mungkin karena menganggap air liurnya kan najis. Kedua, si Guritno ini tuh galak. Kalau ada tamu gitu kayak kepala desa yang datang, pasti langsung kayak gonggong kenceng banget. Siapapun datang gitu kan, kecuali pemilik rumah,
Gonggongnya tuh, nyeremin. Sampai-sampai kalau misalkan orang bertamu ke sana, di teras depan doang aja gitu, soalnya pada takut kalau masuk ntar ada Guritno. Termasuk 3 pekerja materialnya tadi tuh. Makanya sewaktu Baharudin itu beberapa kali terlihat sampai masuk ke rumah saat si Pak Jaja ini lagi pergi haji. Tentunya hal itu menjadi pemandangan yang membuat warga sekitar tuh bergosip, cerna. Kayak gosipin tamu-tamu undangan di pernikahannya lu namanya sama Maxim gitu, seru-seru ya gosipnya ya. Ada yang ketahuan sama si ini, sama si itu, begitu. Lah, ketangkap kamera. Aduh, itu ngomong hal lain. Ya, mohon maaf ya majikan ya. Ikan cucut, lanjut. Sampai tiba-tiba satu malam nih, ada 3 pencuri yang ceritanya masuk ke rumahnya sih Pak Jaja. Sewaktu si Pak Jaja lagi pergi tuh emang tuh. Berarti di rumah itu kan memang lagi kosong. Yang ternyata salah satu malingnya adalah pekerja material yang di situ juga. Tadi kan ada 3 nih. Salah satunya ada yang namanya Arul. 2-nya lagi tuh adiknya Arul tuh namanya Dika, sama temannya Arul namanya Jono. Nah, si Dika sama si Jono memang diajak sama si Arul dengan bilang, nih Pak Jaja nih banyak uangnya nih. Lah kan si Arul tahu pemasukan material tuh tiap hari berapa ya, banyak. Dan hari itu Arul juga tahu Pak Jaja lagi nggak ada di rumah. Pokoknya menurut kesaksian Joko sama Dika, awalnya semua berjalan lancar. Mereka berhasil tuh nyusup ke dalam rumah dengan cara nyongkel jendela. Tapi waktu mereka nih mau masuk ke kamarnya Pak Jaja, katanya di sana ada Guritno, gengs, yang udah menggerem tuh, siap-siap tuh. Mereka bertiga ini nggak expect kalau ternyata si anjing ini ada di dalam kamar, dikiranya ada di halaman belakang. Yang lihat Guritno nggak dirantai begitu dan udah ancang-ancang mau nyerang, mereka udah tatap-tatapan begitu kan, langsung pada kabur lah ketakutan. Dika sama Joni lari ke arah yang berlawanan sampai akhirnya mereka berhasil tuh keluar dari rumah tersebut. Tapi si Arul ketinggalan masih di dalam. Sementara terdengar suara Guritno tuh gonggong-gonggong, terdengar nyaring sampai keluar di dalam rumah. Karena takut ketahuan ya, akhirnya Dika sama Joni kabur duluan lah, ninggalin si Arul. Tapi semenjak itu si Arul kagak ada kabarnya lagi. Ya mana berarti pekerja material di sana kan tinggal 2 orang sisanya ya. Nah, mereka awalnya nih mengira si Arul nih pergi resign, berhenti kerja tanpa pamit. Namun sekitar 3 minggu kemudian, si Dika tuh yang merupakan adiknya Arul ngelapor ke kepala desa bilang kalau Arul hilang. Terakhir kali mereka habis masuk ke rumahnya si Pak Jaja. Ya istilah katanya emang akhirnya si adiknya ini tuh kayak menyerahkan diri gitu, perkara ini kakaknya kagak balik-balik, hilang. Sama kepala desa, si Dika ini diserahin lah ke polisi. Ya awalnya Dika ini memang nggak mau langsung lapor ke polisi, dan ini lapor dulu ke kepala desa, kali-kali ya bisa dibantu. Tapi ujung-ujungnya sama aja sama si kepala desa, tetap aja dibawa ke kantor polisi. Ya akhirnya Dika sama si Joni diinterogasi. Mereka mengaku kalau mereka ini membobol rumahnya Pak Jaja tuh lewat jendela, tapi belum sempat ngambil apa-apa karena ada si anjing Guritno tuh yang terkenal galak dan kayak besar gitu loh. Karena ketakutan mereka langsung kabur. Tapi tadi Arul ketinggalan di dalam, habis itu nggak pulang-pulang setelahnya. Nah, dari situ polisi mulai menyelidiki rumahnya si Pak Jaja untuk mencari si Arul ini. Dan ternyata di belakang rumahnya Pak Jaja itu ditemukan adanya sisa-sisa tulang belulang manusia yang telah dikubur. Dan setelah dicek segala macam, ternyata itu adalah Arul. Namun yang cukup mengherankan, ini kan baru sekitar 3 minggu ya kondisinya dari tadi tuh si Arul masuk rumah terus kagak pulang. Tapi ditemukannya ini udah tulang bersih, kagak ada dagingnya. Polisi juga sampai bingung gimana caranya. Dugaannya adalah dagingnya itu dimakan sama Guritno. Jadi kayak dikasih Guritno tuh buat dimakan. Makanya dari situ si Pak Jaja dibawa ke kantor polisi. Materialnya pun otomatis tutup ya. Dan Guritno nih, si anjingnya nih, akhirnya diselamatin atau diambil gitu sama ada seorang pecinta anjing yang emang suka nyelamatin anjing-anjing telantar gitu loh. Ada di kota sana tuh namanya Raden. Soalnya awalnya si Guritno ini tuh mau kayak dibunuh sama warga desa. Karena kan rumor yang beredar tadi tuh Arul dimakan, dikasih si Guritno. Tapi Raden ini nggak percaya, kayak mana mungkin ada anjing yang bisa makan manusia sampai habis sisa tulang doang. Akhirnya pokoknya si Guritno ini dibawa sama si Raden. Karena Raden tadi kan sebagai pecinta hewan, pecinta anjing tuh yang suka nyelamatin anjing telantar, punya semacam shelter penampungan. Tapi pas Guritno dibawa ke sana, semua anjing-anjing yang ada di shelter itu tuh kayak takut sama si Guritno. Jadi tiap hari namanya shelter anjing kan pasti pada gonggong-gonggong ribut banget gitu ya. Nah, pas si Guritno baru datang nih, semuanya langsung diem. Macam kayak ada alfa yang datang gitu, langsung pada gitu. Kuping sama ekornya langsung pada turun nekuk, yang menandakan mereka memang takut. Bener-bener pokoknya selama ada Guritno di situ, semua anjing-anjing kicep, kagak ada suara gonggongannya. Mendadak shelternya si Raden jadi hening. Tapi Guritno pun sama, gengs, diem doang. Padahal kan katanya sebelumnya si Guritno ini terkenal galak ya, suka gonggong-gonggong kalau ada orang. Nah, awalnya Raden ini mengira Guritno ini tuh masih bingung kali ya karena dibawa ke tempat baru dan tuanya si Pak Jaja ini kan nggak ada. Ya mungkin stres, sedih atau gimana. Dan Guritno ini pasti kasih makanan apapun nggak mau makan. Diem aja pokoknya. Tapi anjing-anjing lain pun juga pada kayak nggak berani gonggong. Yang sebenarnya peristiwa itu tuh cukup nggak biasa buat Raden sendiri ya. Sampai di hari ketiga nih, Raden ceritanya sempat pergi keluar rumah ya, ada urusan. Nah, pulang-pulang ke rumah udah rame orang. Yang ternyata anaknya tuh yang masih umur 4 tahun
meninggal. Gimana tubuhnya udah terkoyak. Istrinya Raden sampai pingsan waktu itu. Dan pas Yuma, si istrinya cerita, tadi tuh dia lagi jemur baju di belakang. Dan memang jatuhnya meleng yang gak ngawasin anaknya. Nah, anaknya itu sepertinya ngebuka kandang anjing-anjing yang ada di sana. Yang sebenarnya anjing-anjing di sana mah udah jinak, gengs. Karena sebelumnya si anak ini memang suka main bareng sama si anjingnya. Jadi kandangnya itu tuh kayak pagar aja gitu loh. Jadi satu kan anjing-anjingnya dikumpulin di tengah-tengah. Tapi waktu itu kan ada anjing baru nih, si Guritno. Makanya pas istrinya lagi jemur baju tuh, tahu-tahu kok terdengar ada suara anjing yang gonggong gitu rame, yang sebelumnya kan sempat hening tuh selama 3 hari semenjak ada Guritno. Makanya istrinya langsung ngecek dan ternyata dilihat kondisi anaknya sudah terkoyak, di mana kandang anjingnya memang terbuka dan Guritno udah hilang. Sementara semua anjing nih masih menggonggong-gonggong hebat. Gak ada yang tahu kemana perginya Guritno. Sementara keadaan di desa, rumahnya Pak Jaja ini kan kosong. Materialnya juga udah tutup jatuhnya. Pak Jaja di penjara. Tapi semenjak itu nggak ada warga yang berani melewati rumahnya Pak Jaja karena banyak rumor katanya suka melihat penampakan sosok laki-laki yang dipercaya itu adalah si Arul. Jadi kayak banyak cerita-cerita horornya lah. Namanya Arul mati di situ kan, jadi tulang-tulang ditemuin di area belakang. Pokoknya cerita tentang Pak Jaja ini sempat geger di sana pada masanya. Yang setelah itu Pak Jaja ini kan dipenjara karena tertuduh telah menyimpan jasadnya Arul, walaupun yang membunuh itu diperkirakan adalah si Guritno. Dan dari situ juga diketahui ternyata Pak Jaja ini bukan haji beneran. Jadi sewaktu katanya dia tuh pergi haji, dia nggak bener-bener pergi haji. Karena pas diselidiki pakai travel apa segala macam, nggak ada tuh nama jemaah atas namanya si Pak Jaja. Cuma pada saat itu si Pak Jaja nih belum mau mengaku sebenarnya kemana dan kenapa alasannya dia tuh sampai berbohong seperti itu. Apakah biar disegani karena ceritanya udah pergi haji begitu? Nah, berangkat dari cerita ini, ada seorang wartawan koran lokal yang bernama Hanif datang ke desa itu yang bilang mau meliput berita tentang si Pak Jaja ini. Bapaknya si Suryo, maksudnya Suryo si pengirim cerita, teman cerita kali ini tuh sempat diwawancara juga sama Hanif waktu itu. Ya pokoknya kan warga banyak yang bilang dan cerita pada nggak berani dekat-dekat ke sekitaran rumahnya Pak Jaja kan, sekalipun memang udah nggak dijadiin TKP lagi. Awal-awal kan memang sempat dikasih polislan gitu kan. Namun seiring berjalannya waktu, si Pak Jaja udah jadi tersangka juga di penjara. Ya rumah itu udah terbengkalai aja udah. Banyak cerita-cerita horor yang katanya melihat penampakan hantunya si Arul. Namun sebenarnya sih pada bilang kayak harusnya tuh di dalam masih banyak barang berharganya pasti. Tapi nggak ada yang berani nyuri ataupun ngambil ke dalam. Soalnya di satu sisi sebenarnya desanya itu juga aman. Mungkin orang-orangnya pada jujur kali ya. Hingga tahu-tahu suatu malam, Hanif nih terlihat keluar dari rumahnya Pak Jaja tuh terseret-seret dengan ekspresi yang ketakutan. Yang ternyata dia ini semacam apa ya, bandel gitu, agak ugal-ugalan untuk mendapatkan berita. Perkara dia diam-diam masuk ke dalam rumah si Pak Jaja lewat jendela persis kayak yang dilakukan sama 3 pencuri yang waktu itu. Alasannya memang si Hanif nih kayak semacam mau napak tilas, mencari tahu gitu loh di dalam tuh ada apa segala macem. Pokoknya waktu si Hanif ini udah keluar dari rumah itu sambil kayak terseret-seret gitu, dia ketemu sama penjaga yang memang lagi ronda di sekitaran kampung sana. Dan terlihat pundaknya si Hanif nih udah berdarah, kayak tercakar sesuatu gitu. Dia juga meringis terus tuh kesakitan. Hanif cerita kalau tadi pas dia masuk tuh, dia mencium kayak ada bau dupa yang menyengat banget. Padahal kan di rumah itu harusnya udah nggak ada yang tinggal ya. Nah, Hanif menyusuri rumah itu tuh. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara geraman. Sekilas dia melihat kayak ada bayangan hitam yang kayak lari cepet banget gitu loh. Sampai masuk ke sebuah kamar itu bayangannya. Entah kenapa di situ si Hanif berpikir, Guritno apa itu ya? Karena kan cerita Guritno yang hilang nggak tahu kemana semenjak di shelter tadi tuh udah dicari tahu juga sama si Hanif, kan dia emang lagi ngumpulin berita-berita tentang si Pak Jaja. Nah mungkin aja si Guritno ini ternyata balik ke rumah ini lagi nih. Dan bodohnya sama si Hanif malah dicari tuh, dideketin sumber suara geraman dan bayangan tadi. Si Hanif masuklah ke kamar itu. Yang pas dibuka isinya kosong gelap. Tapi pas Hanif balik badan, dia melihat ada makhluk tinggi berbulu hitam yang wajahnya tuh mirip anjing tapi berdiri gitu kayak manusia. Di situ si Hanif sempat tatap-tatapan sama makhluk itu yang matanya berwarna merah. Dan karena kejadiannya cepat ya, makhluk itu langsung menerkam Hanif, tapi kena pundaknya karena Hanif langsung berlari kabur gitu kan lewat jendela tadi tempat dia masuk. Dia berlari keluar sambil minta tolong sampai akhirnya ketemu sama para penjaga ronda tuh di luar. Si Hanif tapi udah berdarah-darah tuh. Alhamdulillahnya si Hanif mah selamat, makanya dia bisa cerita keadaan di rumah tadi itu gimana. Dan dari cerita itu, besokannya nih warga langsung berbondong-bondong ngecek ke dalam rumahnya Pak Jaja. Tapi mereka nggak menemukan apa-apa kecuali bekas darah yang berceceran bekas si Hanif semalam. Warga mulai resah nih, karena bekas koyakan yang dialami sama Hanif tuh memang terlihat kayak dari hewan buas koyakannya, bukan kayak ngelukain diri sendiri, beda. Namun kalau itu anjing biasanya kan nyampe kaki aja gitu loh. Ini kan posisinya di pundak, berarti tuh memang makhluknya tinggi, minimal setinggi orang dewasa kayak si Hanif. Macam kayak dikoyak beruang begitu loh tingginya. Tapi masa iya ada beruang di dalam rumahnya si Pak Jaja? Itu kan bukan rumahnya Masha and the Bear.
Nah, dari kejadian itu akhirnya warga desa nih menganggap kalau rumahnya Pak Jaja itu menyimpan sebuah kekuatan hitam yang ditakutkan bisa menjadi bala nanti di kampung itu. Pasti itu kayak makhluk jadi-jadian atau sesuatu yang mengoyak si Hanif kemarin. Makanya warga menuntut agar rumahnya Pak Jaja dibakar aja demi bisa menghindari bala. Jadinya bener, gengs, rumahnya Pak Jaja dibakar. Namun setelahnya malah banyak kejadian aneh yang menggegerkan desa. Dimana ini adalah salah satu hal yang diingat sama Surya juga waktu itu karena kejadian. Beberapa hewan ternak milik warga itu ditemukan mati dengan cara yang aneh dimana ususnya terurai, matanya hilang, pokoknya nyeremin deh. Termasuk kucing peliharinya si Surya nih, maksudnya pagi-pagi dia menemukan udah gak bernyawa dengan kondisi yang kayak begitu, kan serem banget. Ya warga pada panik lah ketakutan. Nah di saat itu tuh ada seorang perempuan bernama Ningrum yang mengaku sebagai rekannya Hanif. Karena kan Hanif nih kondisinya masih dalam perawatan di rumah sakit ya. Jadi Ningrum nih yang disuruh melanjutkan pekerjaannya Hanif itu. Namun awalnya warga mah menolak kedatangannya si Ningrum. Karena kan semenjak Hanif datang terus masuk diam-diam ke rumah itu tuh teror desa tuh makin menjadi-jadi. Seakan-akan si Hanif ini kayak membangunkan makhluk yang tadinya ada di dalam rumah itu jadi keluar nyerang di desa. Tapi Ningrum bilang kalau niatnya itu tuh sekalian mau menangkap makhluk yang menyerang Hanif itu. Dimana Ningrum ini mengatakan kalau makhluk itu disebut Asubau, yaitu adalah setan yang menyerupai anjing yang akan semakin kuat dengan memakan daging manusia. Karena hal itu akan membuatnya bisa berubah menjadi sosok kayak manusia, ada badan, tangannya gitu loh, walaupun mukanya muka anjing. Nah, biasanya Asubau ini tuh dipelihara oleh seseorang. Biasanya itu adalah dukun yang menggunakan Asubau ini untuk menyerang atau bisa ngasih kekayaan juga. Mendengar hal itu, warganya langsung berpikir, kalau mungkin benar apa yang diceritakan sama si Ningrum nih. Dimana ternyata Pak Jaja tuh memelihara yang namanya Asubaung tadi tuh. Karena Asubaung ini tuh diceritakan, awalnya memang hanya berbentuk anjing hitam. Tapi kalau dia makan daging manusia, dia akan berubah wujud kan. Nah kejadiannya kan memang setelah Arun meninggal tuh, tiba-tiba si Hanif melihat ada sosok yang mirip dengan Asubaung yang diceritakan sama si Ningrum tadi. Tapi Ningrum bilang kalau Asubaung ini sebenarnya nggak sembarangan memakan manusia. Melainkan dia akan menerkam manusia yang telah bertatapan langsung dengan matanya. Karena ibarat hewan buas, Asubau ini tuh kayak kalau natap sesuatu nih, itu ya baru dianggap sebagai mangsa. Jadi katanya kalau bertemu dengan sosok itu, jangan pernah kontak mata. Udah, lari aja langsung. Karena Ningrum ini tuh dirasa punya pengetahuan yang lebih ya, dan memang tujuannya ingin menangkap makhluk itu yang otomatis nanti akan membuat keadaan desa jadi lebih aman. Jadilah Ningrum diterima masuk ke desa itu. Tapi setelah beberapa hari si Ningrum di desa, teror sih masih terjadi ya, dimana setiap pagi tuh masih ditemukan adanya hewan-hewan ternak yang tewas. Ya Ningrum tuh menjelaskan kalau dibakarnya rumah Pak Jaja itu malah membuat si Guritno nih yang ternyata adalah Asubaung itu bebas berkeliaran, layaknya seekor anjing yang gak punya rumah. Cuma untungnya di sini belum ada korban warga nih, maksudnya manusia yang diterkam sama si Asubaung, melainkan baru hanya hewan-hewan ternak aja kan. Tapi kalau hal ini dibiarin terus, nantinya hewan-hewan ternak itu kan bakalan habis. Nah kalau udah habis nih, yang ditakutkan Guritno akan memakan manusia. Karena akhirnya beberapa kali nih warga tuh laporan memang melihat sosok hitam tuh tinggi sedang memakan ternak mereka, tapi ya mereka semua ini nggak berani untuk mendekat karena takut lah nanti mereka yang jadi santapan sosok itu. Karena kan sebisa mungkin katanya jangan kontak mata. Alhasil kalau warga melihat sosok itu ya mereka malah ngumpet, bukannya berniat mau nangkep. Abisnya tinggi gede gitu gengs, kan takut. Namun karena semakin banyak warga yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang sosok Guritno yang diceritakan sama si Ningrum tadi, ya akhirnya warga percaya kalau Guritno itu adalah Asubaung. Makanya pas Ningrum ini bilang kalau warga desa itu harus melakukan ritual buat mancing si Asubaung ini biar bisa ditangkap oleh si Ningrum, warga mau bantu. Awalnya sempat diuji coba dulu tuh, dilakukan proses ritual dengan menggunakan kerbau. Dimana dilakukan di bekas lahan rumahnya Pak Jaja yang udah terbakar tuh. Jadi Ningrum tuh melakukan prosesnya dengan satu kerbau yang dikasih sama warga tuh, kerbau hidup. Namun seakan tahu hal itu adalah jebakan, pada malam itu nggak terjadi apa-apa, di mana sosok Asubau ini tuh nggak muncul. Nah di situ si Ningrum sempat kecewa dan sedikit marah. Sampai akhirnya dia bilang ke warga kalau sepertinya ini pancingannya nggak bisa menggunakan hewan, melainkan harus menggunakan manusia. Ya dengar begitu langsung rame lah warga kayak, siapa yang mau ditumbahin? Gila kali. Ya awalnya pada nolak, tapi akhirnya ada juga yang berkomentar untuk ini kan semua ini tujuannya buat membuat keadaan desa kembali jadi lebih tenang. Gimana kalau kita tumbalin si Dika sama Joni aja tuh? Kan mereka sempat ada niat mau maling ke rumahnya Pak Jaja tuh, berarti kan emang dasar orang jahat tuh mereka tuh, biar sekalian aja nyusul si Arul. Jadi kayak orang primitif gitu loh gengs, banyak yang kompor. Ya by the way si Dika sama si Joni kan jadinya nggak ditahan memang ya, waktu itu sempat memang dibawa ke kantor polisi yang diserahin sama si kepala desa. Tapi abis itu ya dibebasin karena jatuhnya kan mereka dianggap masuk rumah orang aja, masuk rumah properti orang tapi nggak sempat nyuri apa-apa. Akhirnya bener aja tuh sama warga desa, Dika sama Joni dimasukin ke dalam kandang terus dipasung di sana biar nggak kabur. Jadi umpan
buat nanti ritual yang dilakukan besok sama si Ningrum. Karena Ningrum bilang kalau besok malam tuh bulan akan ketutup awan. Dan di saat-saat itulah adalah waktu yang tepat untuk menangkap Asumbaung karena lemah tuh kondisinya kalau nggak ada bulan. Beda dengan keadaan full moon atau gerhana atau ada luna maya gitu kan, luna bulan ya. Nah itu kekuatan Asumbaung tuh akan kuat-kuatnya dan lapar malah bahaya. Tapi ayahnya si Surya nih merasa aneh dengan si Ningrum ini. Yang mana kalau dia benar adalah rekannya Hanif yang merupakan seorang wartawan, kok dia tuh tahu banget tentang hal-hal perdukunan sampai ngelakuin ritual tuh sendiri. Apalagi juga tadi bilang cuaca besok katanya akan ketutup tuh bulan sama awan. Kok macam jadi peramal ya? Peramal apa wartawan? Dan ayahnya Surya ini adalah salah satu orang yang merasa kalau sampai menumbalkan manusia buat keadaan desa itu adalah sesuatu yang salah, bukan suatu solusi. Makanya besok paginya ayahnya Surya itu pergi ke rumah sakit sekaligus menjenguk si Hanif yang masih dirawat kan. Yang ternyata benar, si Hanif bilang dia nggak punya rekan namanya Ningrum, dia nggak ngirim siapa-siapa ke desa itu. Loh, jadi berarti si Ningrum ini tuh siapa sebenarnya? Namun pas dengar nama si Ningrum itu sebenarnya si Hanif mikir kayak, kok nggak asing ya namanya ya? Yang pas diinget-inget, jadi awalnya banget si Hanif ini tertarik mau menceritakan tentang Pak Jaja, sebenarnya karena si Hanif itu lagi ngeliput berita anjing makan bayi, alias ngewawancara si Raden tuh yang sempat ngebawa Guritno ke shelternya dan anaknya dimakan kan. Nah di situ si Hanif dapat cerita kalau anjing Guritno ini kan tadinya milik seorang Pak Jaja tuh, ada orang di kampung begitu gini. Nah dari situ baru si Hanif ke kampung untuk melihat rumahnya si Pak Jaja, alurnya gitu. Nah tapi waktu wawancara si Raden ini, si Raden tuh bilang kalau katanya ada perempuan yang sempat datang ke shelternya mau mengadopsi si Guritno sebelum anaknya dimakan ya. Cuma karena pada saat itu kan posisinya Guritno yang baru dibawa ke shelter tuh diem doang tuh, yang nggak mau makan apa-apa segala macam, dikasih ini sini dia nggak makan. Jadi si Raden memang belum bisa ngasih Guritno atau mengadopsi ke orang lain karena niatnya mau dibenerin dulu nih, mungkin si Guritno lagi trauma atau ketakutan di tempat baru. Gimana pun juga kan Raden lebih pengalaman mengenai peranjingannya. Tapi tahu-tahu besoknya kejadian tuh si Raden mendapatkan info kalau anaknya dimakan sama Guritno dan Guritnonya hilang. Nah perempuan yang datang itu tuh bilang namanya adalah Ningrum. Makanya dari rumah sakit tuh ayahnya si Surya buru-buru ke kantor polisi untuk melaporkan kalau mau ada pembunuhan ditakutkan malam ini. Maksudnya jangan sampai si Joni sama Dika tuh beneran dijadiin makanannya si Asumbaung. Ya awalnya polisi nggak percaya sama semua cerita ini, kayak apa pula itu Asumbaung. Di situ juga akhirnya Pak Surya ketemu tuh sama si Pak Jaja kan, sekalian jenguk, dan Pak Jaja memang cerita kalau Ningrum itu ternyata adalah dukun pemilik Asumbaung. Jadi waktu Pak Jaja bilang katanya mau pergi haji tuh, sebenarnya dia tuh pergi untuk ngilmu ke tempatnya si Ningrum. Dan Pak Jaja diberikan si Guritno ini untuk dirawat agar bisa memberikan kekayaan, yang mana katanya memang Guritno ini harus diberi makan daging manusia. Dan sepertinya pada saat ini si Ningrum itu tuh sampai ke desa nih mau ngambil si Guritno lagi karena Pak Jaja kan di penjara. Nah sementara keadaan di desa tuh, Ningrum udah mau melakukan ritualnya selepas maghrib, dimana langit kan sudah gelap dan bener aja tuh cahaya bulan nggak begitu terlihat karena ketutup awan. Soalnya dari siang ke sore turun hujan terus. Nah di situ si Ningrum memanggil-manggil nama Guritno tuh yang sudah menjadi Asumbaung dengan si Joni sama Dika yang diikat dipasung tuh diumpannya. Yang ternyata cara itu gengs. Ada sosok besar berbulu tuh yang seperti manusia tapi kepalanya anjing. Datang cepet banget, set gitu. Tahu-tahu udah ada di sebelahnya si Joni sama Dika yang ketakutan ngeliat sosok itu. Dan nggak pakai lama di situ mereka langsung dikoyak habis oleh sosok tersebut. Sementara warga desa semua tuh hanya diam aja memperhatikan dari jauh. Dan setelah itu si Ningrum seperti ingin memegang dan mengelus kepalanya si Guritno. Jadi mereka sempat tatap-tatapan tuh si Ningrum sama si Asumbaung. Tapi tiba-tiba, Ningrum juga dikoyak habis oleh si sosok itu. Di situ warga langsung buyar lari ketakutan mendengar suara Ningrum yang sambil teriak-teriak sambil dikoyak kayak, Guritno, aku majikanmu. Hingga akhirnya ayahnya Surya sama polisi datang, tapi situasi kampung udah chaos tuh. Dengan adanya 3 orang yang terluka sudah tidak bernyawa karena serangan hewan buas. Ya ada Joni, Dika, sama si Ningrum. Sementara sosok Guritno tadi tuh udah pergi nggak tahu kemana. Dan semua orang tuh pada sibuk melarikan diri nyelamatin nyawa masing-masing. Karena Guritno ini belum ketemu, akhirnya dipanggil lah banyak sesepuh dari berbagai penjuru tempat tuh untuk bisa menangkap si Asumbaung ini. Takutnya kan ada korban lagi. Namun ternyata nggak ada yang sanggup menemukan ataupun menangkap si Asumbaung yang ternyata kayaknya semakin kuat nih. Seiring dia berarti udah makan banyak korban manusia ya. Berarti kan udah ada Arul, terus si Bayi, sama si
Ningrum, terus Joko, sama si Dika. Udah berapa tuh? Dan kedatangannya Ningrum ke desa itu kan sepertinya memang tujuannya mau mengambil si Asu Bau kembali. Tapi karena si Asu Bau itu sudah menjadi milik Pak Jaja sebagai majikan, jadi ritual apapun tuh nggak mempan untuk membuat si Guritno itu pindah majikan lagi, kecuali Pak Jajan memberikannya sendiri. Ada satu cara untuk membunuh Asu Bau ini yang sudah galak dan sudah sakti begitu ya. Caranya adalah dengan membunuh majikannya. Kalau majikannya mati, otomatis Asu Baunya juga mati. Tapi kan posisinya si Pak Jaja ini sedang di penjara, jadi ya malah aman jatuhnya si Pak Jaja terlindungi dari amukan warga. Akhirnya para sesepuh ini hanya bisa memagari kampung tersebut agar tidak dimasuki sama si Guritno lagi. Dengan cara menebarkan tanah dari rumah Pak Jaja, karena Pak Jaja ini merupakan majikannya kan. Jadi itu tanah dari rumahnya Pak Jaja yang udah dibakar tuh disebar ke sekeliling desa dan dibarengi sama air doa, pokoknya macam-macam. Nah, buat nebarin ke sekeliling desa bener-bener tuh tentunya kan harus menggunakan banyak tanah dong. Jadi tanah dari rumahnya Pak Jaja tuh dikeruk tuh banyak banget buat warga nih berbondong-bondong nebarin tanpa biar ada celah sedikit pun yang terlewat. Nah, pada saat menggali-gali tanah tersebut, ditemukan ada tulang belulang manusia yang diduga itu adalah 2 orang. Ya pada kaget dong, bukannya harusnya kalau itu tulang aru udah diambil polisi semua waktu itu. Laporlah warga nih ke polisi dan pas dicek ternyata itu adalah tulang dari istrinya Pak Jaja dan Baharudin. Mereka bukan kabur, melainkan menjadi makanannya Guritno dari awal. Pak Jaja ini ternyata memang mengetahui kalau istrinya ini selingkuh. Dan karena dendam tuh, makanya dia pergi ke Ningrum untuk berguru yang akhirnya dikasihlah si Guritno untuk dipelihara dan harusnya nanti akan dibalikan kan. Tapi karena untuk ilmu itu akan butuh waktu yang lama, makanya si Pak Jaja alasannya pergi haji. Karena kan pergi haji pada tahun itu ya cukup lama ya, dulu orang kalau pergi haji sebulanan. Jadi sepertinya istrinya pun nggak tahu kalau Pak Jaja ini tuh nggak pergi haji sebenarnya, cuma alasan doang. Pulang-pulang dari haji tuh Pak Jaja membawa anjing hitam yang katanya dia tolong di jalanan, nggak tega. Yang ternyata anjing itu atau Guritno memang digunakan untuk membalas dendam ke istrinya itu dan Baharudin. Nah, karena ada temuan 2 korban baru ini, hukumannya si Pak Jaja otomatis ditambahkan menjadi hukuman mati. Tapi sempat tuh katanya Pak Jaja mengancam polisi dan semua warga kalau dia sampai dieksekusi mati, dia akan memerintahkan si Guritno untuk menghabisi semua warga yang ada di sana. Ya cuma kata sesepuh sebelumnya, cara untuk menghentikan si Guritno adalah dengan membunuh majikannya. Kebetulan karena memang putusan Jaja ini divonis hukuman mati, jadi eksekusinya pun dipercepat. Ya udah akhirnya Pak Jaja langsung dihukum mati dan setelahnya kampung kembali tenang. Dan hingga saat ini kampung di sana tuh sering disebut sebagai Kampung Asu Bau. Yang ceritanya ini tuh terus diceritakan kemana-mana. So, itu majikan cerita dari Surya tentang sebuah makhluk bernama Asu Baung di kampungnya. Yang sebenarnya katanya sih ada ceritanya lagi. Kira-kira beberapa bulan semenjak Pak Jaja udah nggak ada nih, udah dieksekusi, itu ditemukan ada warga yang memelihara seekor anak anjing hitam yang mirip dengan Guritno dulu tuh sebelum jadi sosok Asu Baung. Nah, warga yang udah trauma dengan anjing hitam tuh rame-rame langsung pada pengen ngebunuh anjing tersebut. Tapi akhirnya memang pemiliknya tuh kabur membawa anjing itu keluar dari kampung. Nggak tahu juga sih sebenarnya si anjing itu tuh Asu Baung atau bukan. Tapi kenapa si warga ini nih sampai kabur dan ninggalin semua barang-barang yang ada di rumah tuh, barang-barang berharga nggak dibawa, tapi yang dibawa malah sih anjingnya itu doang. Ya terima kasih Surya untuk ceritanya yang cukup bikin kaget nih, kita baru tahu ada makhluk namanya Asu Baung. Mungkin nextnya kita bahas makhluk-makhluk lain yang belum kita sering dengar kali, seru kali ya. Mungkin di daerah kalian tuh ada makhluk-makhluk yang nggak familiar gitu, boleh komen di bawah ya. Ya terima kasih semua majikan udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak, boleh minta like ya juga. Dan kalau mau kirim-kirim cerita bisa email atau di bawah ini seperti biasa. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita